Jadi jangan pernah takut berbuat kebenaran, meskipun itu kita jadi anti mainstream ya, jadi melawan arus. Kalau memang yang kita yakini itu benar, ya sudah lakukan gitu ya dengan segala konsekuensinya ya kita hadapi. Nah itu keyakinan para tokoh utama di novel Mijil itulah yang menjadi pesan moral dalam novel Mijil. Jadi Kak, mungkin bisa berbagi tips ala Kak Erna gitu ya, supaya gimana bisa menulis setiap hari gitu Kak. Ya, ini Mbak Vivi ini teman dari camp nulis juga nih, book writing camp. Mbak Vivi udah jago nih kayaknya. Makasih Mbak Vivi udah join ya. Mungkin ya kita sharing aja ya Mbak Vivi. Saya kan juga penulis anyaran ini, penulis baru ini. Mungkin kita sharing aja. Kalau bagi saya itu ya terus terang memang membangkitkan, karena saya udah stop nulis lama itu tadi ya, saya bilang ke KMK ya 30 tahun nggak nulis, terus sekarang harus nulis lagi. Kadang memang inspirasinya itu kan harus kita jaga ya supaya konsisten tadi kan, supaya konsisten, supaya terbentuk habit yang waktu kita book writing camp kemarin tuh Kak Vivi bisa apa, tetap konsisten kita ya, paling enggak sehari ya, kalau nggak bisa 4 halaman kayak waktu pelatihan ya mungkin 1 halaman 2 halaman juga lumayan lah ya. Nah ya itu tadi kembali ke komitmen. Jadi saya bilang kalau mood itu faktor internal, itu bisa kita kontrol. Ya, jadi jangan nyalahin orang kalau kita nggak dapat mood. Orang yang punya mood itu kita sendiri, gitu kan. Jadi kita lah yang menciptakan mood itu. Kita menciptakan mood itu. Nah, kalau itu bisa berbagai cara. Ya mungkin kalau orang yang suka musik bisa sambil dengerin lagu gitu ya. Kalau orang yang suka alam mungkin bisa sambil nulisnya di tepi pantai atau sambil melihat pemandangan yang indah dari jendela kamar. Itu bisa juga kan membangkitkan inspirasi. Kalau saya bilang mood itu bisa kita ciptakan sendiri, tapi kalau inspirasi tadi saya bilang ke Kak Hamka ya, kalau menurut saya itu bisa dari faktor eksternal. Kita ambil dari mana-mana sehingga kalau dapat inspirasi kan otomatis moodnya muncul gitu. Nah kalau saya Mbak Vivi terus terang saya udah mulai nulis lagi untuk buku kedua nih Kak Amka, supaya nggak mandek, karena saya dinasihati sama para pembedah buku saya jangan berhenti di 1 buku gitu. Bahkan atasan saya di kantor yang lama yang dulu itu juga pesan jangan berhenti di 1 buku, harus menulis buku-buku berikutnya. Nah, saya coba jaga ini. Saya sudah mulai nyicil nulis buku kedua ini, Pak Amka. Tapi memang periodenya karena saya kan di sela-sela kerja ya, mungkin setahun baru selesai, tapi nggak apa-apa. yang penting konsisten lah. Minimal target saya setiap tahun ngeluarin buku novel lah pinginnya. Gitu. Jadi ya kita berusaha disiplin gitu ya. Itu Mbak Vivi, kita nyicil aja dikit-dikit Mbak Vivi. Cari inspirasi bisa dari mana aja tadi. Dan juga kalau untuk novel kan memang ilmu yang kemarin kita dapat dari book writing camp itu benar ya. Jadi kita bikin outline dulu, bikin writing goal, bikin outline itu benar banget. Itu biar nggak kemana-mana tulisannya nanti tetap on the track gitu. Bukan makin kesana makin kesana ini. Saya bisa garis bawahi tadi ya Kak penjelasannya, nggak mesti setiap hari aja sih Kak, yang penting komitmen mau menulis, kemudian konsistennya itu terus jaga, kan itu aja sih Kak, hanya untuk menimbulkan habit itu gitu ya Kak. Masalah pengaturan waktunya ya bisa 3 hari, setiap 3 hari bisa, dan ya, pastinya komitmen dan konsisten itu aja sih Kak kuncinya kayak. Iya, yang penting rutin aja. Mungkin yang tahu kan masing-masing pribadi ya. Kita kayaknya kalau tiap hari susah, mungkin pas weekend atau mungkin di tengah-tengah minggu yang agak nggak terlalu sibuk, bisa aja tinggal diatur aja masing-masing. Yang penting disiplin kata kuncinya tadi itu. Nah, ada lagi pertanyaan yang kedua ini Kak. Gimana caranya bisa menyiasati kegiatan menulis di saat rutinitas harian sangat padat? Nah, seperti Mbak Erna sekarang yang bukan bekerja, tapi masih semangat menulis.
tumbuhkan rasa cinta dulu. Kalau saya tipe orang yang sanguinis ya, jadi saya itu melakukan segala sesuatu saya harus suka dulu. Di kantor pun seperti itu. Di kerjaan saya sekarang ya, saya harus bisa mencintai pekerjaan saya. Karena kalau saya melakukan dengan terpaksa, ambiar kalau kata orang Jawa. Jadi saya harus senang dulu, gitu. Harus senang dulu melakukan sesuatu, mau olahraga, mau apa, gitu. Saya harus senang dulu. Kalau nggak senang, saya tipe orang yang nggak suka terpaksa dalam melakukan sesuatu. Jadi saya memang harus dari dalam hati saya. Jadi ya pertama bagi saya ya tumbuhkan dulu rasa senang menulis. Rasa senang menulis. Karena kalau nggak senang nulis, mau dikonsistenin, dibikin jadwal, harus disiplin nulis seminggu berapa kali pun akan susah. Jadi pertama adalah cintai apa yang kamu kerjakan gitu. Itu tumbuhkan rasa cinta dulu sama menulis gitu. Nah, kalau udah terbentuk rasa cinta, nah itu akan mudah kita ngatur mood, ngatur inspirasi, kita nyari inspirasi gitu. Yang penting senang dulu deh. Sama kayak kalau teman-teman senang nonton drakor, itu kan disiplin tuh. Ya. Nah, maksain gini-gini. Karena apa? Karena suka, karena senang, karena cinta gitu. Terus Mbak Desi, kalau kakak sendiri sih nyamannya menulis ini kak, apa ya, kalau kakak sendiri sih menulis itu berdasarkan pengalaman pribadi ataukah menulis itu inspirasinya dengar curhatan teman atau bagaimana sih kak? Kalau kakak ingin membuat satu cerita gitu, entah kayak cerpen ataukah novel gitu? Iya, macam-macam sih. Kalau saya sih cenderung orang yang suka mencampur semuanya. Jadi mungkin saya tipe orang yang kalau masalah pribadi saya dibuka apa adanya, diceritain detail, saya kayaknya belum sampai ke tahap itu ya. Saya tipe orang yang nggak suka terlalu di open, bagi saya itu privasi. Nah, kalau memang ada pengalaman hidup saya yang menginspirasi, itu biasanya saya campur. Saya campur dengan pengalaman teman, pengalaman orang, atau saya baca di koran tadi ya, baca di majalah, itu media massa, melihat kehidupan sosial, itu saya campur semuanya. Saya tipe orang yang suka meramu semua jadi satu gitu. Gitu. Nah, kira-kira kita kembali ke buku Mijil kak ya. Pesan moral yang kayak sampaikan melalui buku Mijil itu apa kak? Mijil ini adalah perjuangan menegakkan keadilan dan kebenaran, khususnya bagi rakyat kecil ya, bagi wong cilik ya kalau yang di buku ini. Tapi itu adalah esensi kisahnya adalah keberanian untuk menegakkan keadilan dan kebenaran meskipun harus mempertaruhkan nyawa gitu ya, harus melawan kekuatan yang lebih besar gitu ya. Itu message atau pesan moral yang ingin saya sampaikan. Jadi jangan pernah takut berbuat kebenaran meskipun itu kita jadi anti mainstream ya, jadi melawan arus. Kalau memang yang kita yakini itu benar, ya sudah lakukan gitu ya, dengan segala konsekuensinya ya kita hadapi. Nah itu keyakinan para tokoh utama di novel Mijil itulah yang menjadi pesan moral dalam novel Mijil. Betul sekali kak. Kalau terkait konsep satu bukunya kak, ada penjelasan tersendiri terkait konsep apa ya? Konsep sampul bukunya kak, yang gambar. Sampul buku, iya. Sampul buku ini yang bikin teman SMP saya, Mas Boy, mudah-mudahan bisa join ya. Dia memang seorang pelukis ya, tinggal di Jogja. Nah itu memang saya pesan khusus menggambarkan dua tokoh utama ya, Wina dan Kresya, yang tadi yang punya keberanian untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Terus gambar di bawahnya itu sebentar ini saya tunjukkan. Ini ya. Nah ini ya, ini kan mungkin teman-teman lihat, ini kan perempuan dan laki-laki ya tokoh utamanya. Nah ini gambar-gambar di bawahnya ini sebenarnya adalah gambar para petani yang mereka bela. Terus ini kan ada kayak caping ini ya, caping ini itu adalah kayak menggambarkan apa, topi petani gitu ya. Nah ini terus belakangnya ini pantai Tristik, di mana setting utama dari kisah yang ada di buku Mijil. Itu.
Oke kak, kalau kisah romansnya dari eh, novel Mejeri ini ada kak? Apa ya? Boleh bocorin nih kisah kisah romansnya, Oh, gak terlalu ya. romansanya ya, ya. Ini toko ceritanya itu banyak di meja ini. Saya tuh sampai buat outline, jangan supaya saya nggak melenceng. Tokonya emang banyak ya, karena biar orang nggak bosen gitu ya. Kalau beberapa ada kisah romansa, tokoh utama Lina dan Kresa itu juga muncul benih-benih asmara di antara mereka. Cuman itu tidak menjadi inti cerita ya, untuk bumbu ya. Kemudian tidak menjadi inti cerita, romansanya itu untuk bumbu saja. Kemudian ada tokoh Sekar dan Anggoro. Ya, Anggoro itu yang menjadi korban jiwa dalam konflik Trisik itu. Nah, itu ada kisah asmara mereka juga. Jadi ada beberapa kisah asmara. Ada juga kisah asmara yang tidak berbalas. Ya, Sekar ini iya ada mantannya ya, mantan kekasihnya si Irfan. Nah, Irfan ini salah satu tokoh antagonis karena kisahnya tidak berbalas. Jadi kisah asmaranya tidak melulu harmonis. Antara Vida dan Kresa pun kisahnya belum jelas asmaranya ini lanjut atau tidaknya, masih dalam proses gitu. Ya, biar penasaran karena kan nanti saya mau nulis kedua ini sequelnya. Sequel Injil. Ya, mungkin nanti bagi yang penasaran gimana hubungan Lina dan Kresa, kedua tokoh utama nih, bisa dibaca nanti di buku kedua saya. Nah, Sama-sama Mbak Desi, Mbak Vivi, ini tadi saya baru baca. Oke, gimana Kak? kakak pernah nggak sih pernah membaca satu novel yang mana kakak terbawa emosi di dalam membaca novel itu? Novel ya. Ada beberapa novelis favorit saya. Kalau dalam negeri Indonesia itu saya suka Ayu Utami, Lela Kudori, itu dua favorit saya ya. Kalau Ayu, kemudian kalau luar negeri itu Dan Brown itu hampir semua bukunya saya baca. Saya sukanya tuh karena, saya juga suka yang berbau thriller ya, thriller. Nah, makanya di Mujil ini pun rada-rada thriller buat yang belum baca nih. Ada pembunuhannya, ada misterinya. Itu kayak saya terinspirasi dari Dan Brown juga. Ada politik-politiknya gitu ya. Saya suka yang gitu-gitu, seru gitu ya. Jadi nggak murni cerita asmara gitu. Saya memang suka yang agak-agak rumit gitu ya. Nah, itu Dan Brown saya suka. Kemudian ada penulis India itu bagus, Arundhati Roy. Itu judul novelnya The God of Small Things. The God of Small Things ya, Arundhati Roy. Itu dia dapat hadiah ini juga deh kayak nggak salah, Pulitzer atau Nobel gitu ya, orang India. Itu dia mengangkat budaya India ya dengan sangat detail. Itu makanya saya senang kalau penulis itu menceritakan kehidupan di negaranya dia dengan mengangkat budaya-budaya dia. Terus kan kita jadi belajar juga ya, oh ternyata di sana begini gitu ya, seru gitu. Nah, itu bagus itu, dan saya sangat ini juga terinspirasi lah Arundhati Roy itu. Kemudian ada juga yang ya, kalau zaman nggak tertarik, ya, kenapa? Kakak nggak tertarik menulis budaya yang ada di suku Bugis terkait Uang Panai. Oh, tertarik dong. Nanti mungkin suatu saat ya. Saya kangen juga dengan Makassar. Makassar itu kan kulinernya enak-enak tuh. Mungkin suatu saat kita angkat lah budaya-budaya itu. Kalau di novel kedua ini settingnya saya tidak hanya di Indonesia sih memang. Justru saya mungkin mau ke negara lain juga ya, karena terinspirasi dari kisah-kisah saya, juga kisah teman-teman, biar lebih seru juga. Karena tidak menutup mata, kadang pembaca Indonesia itu kadang lebih suka baca kehidupan di luar negeri juga gitu ya. Nah, untuk buku kedua ini saya selain tetap mengangkat budaya Indonesia, rencananya selain Jawa juga Bali. Nah, ini ada juga pengalaman hidup di luar negeri yang akan saya angkat juga. Mungkin untuk memberikan cakrawala yang beda lah. Memperluas cakrawala kan. Saja tertarik gini ya kak.
hobi kakak itu unik juga sih, menulis, membaca, plus menyanyi. Nah, apa sih ketiga hobi itu memang berkaitan nggak sih kak? Menyanyi, membaca, dan menulis. Nggak tahu ya. Apakah di saat Ya kalau membaca dan menulis sangat berkait. Karena itu tadi penulis itu kan makanan utamanya membaca. Jadi memang harus bebas yang baca. Saya dari SD itu dari pertama bisa baca tuh memang senang baca banget ya. Dulu saya hobinya nulis itu apa ngisi teka-teki silang. Sekarang tahu nggak tuh? Jadi kalau di koran-koran zaman dulu tuh ada teka-teki silang. Itu ternyata tanpa sadar itu ternyata menambah kosakata saya di bahasa Indonesia ya. Gitu. Nah, kalau hobi nyanyi ada kaitannya juga sih. Kadang kita kan kalau kalau saya mau nulis tuh kadang terinspirasi sama lagu apa gitu ya. Bisa juga pas lagi nulis diiringi lagu itu bisa muncul ide-ide baru. Sangat-sangat terkait sih. Terkait juga. Gitu. Nggak pernah bikin karya semacam puisi kak? Kalau puisi saya enggak ya. Oh pernah puisi waktu lomba di kantor. Dan alhamdulillah saya juara 1. Hadiahnya waktu itu dapat BlackBerry ya, zaman masih ada BlackBerry itu, handphone BlackBerry lagi jaya-jayanya. Iya ya, itu nulis puisi tentang kantor. Cuman kalau itu karena lomba ya, karena lomba. Kalau nggak lomba kayaknya saya jarang ya. Saya lebih suka cerita. Jadi dari kecil tuh memang saya suka berhayal. Jadi saya ingat tuh dulu kalau anak perempuan kan biasanya sukanya main boneka ya. Kalau saya enggak, saya itu kertas, saya coret-coret, dibikin denah rumah, ada ruang tamu, ruang makan, tuh dalam terus saya ngomong sendiri saya, rumah ini nah, itu penghuninya siapa aja, tokoh-tokohnya gitu, terus ada masalah apa, misalkan ibunya, anaknya, bapaknya, terus saya cerita sendiri. Tanpa saya sadari waktu itu mungkin saya belum terlalu bisa nulis. Begitu saya bisa nulis, akhirnya dituangkan jadi cerita. Jadi memang suka berhayal rupanya jadi dari kecil. Gitu. Oke kak, dan selanjutnya mungkin kak bisa berbagi tips buat teman-teman yang mungkin punya minat jika minat untuk menjadi seorang penulis juga, bisa berbagi tips terkait hal itu kak. Tips tentang menulis. Halo Kak. Tips. Ya, ini tips tentang menulis. Jadi siapa tahu mungkin ada teman-teman yang ingin juga punya satu karya buku begitu kak. Mungkin kakak bisa berbagi tips. Ya. Ya mungkin rangkuman dari yang tadi saya sampaikan ya. Tipsnya, yang pertama kalau pengen bisa nulis harus banyak baca. Ya, karena makanan utama penulis itu adalah membaca. Jadi kalau nggak punya hobi baca, mungkin akan kesulitan ya, karena kosakatanya mungkin terbatas, ide-idenya terbatas. Jadi banyak-banyaklah membaca kalau pengen bisa nulis. Terus yang kedua bisa tadi ikut kursus online, apa kursus nulis macam-macam itu kan sekarang banyak. Itu bisa untuk menambah kita bisa tahu metode. Kalau yang saya pelajari dalam kursus-kursus penulisan itu adalah metodenya, template-nya ya. Mungkin karena saya kan kuliahnya juga di teknik ya, jadi otak saya itu agak-agak nggak terlalu kanan jadinya. Dulu waktu kecil mungkin terlalu otak kanan, tapi begitu kuliah dan bekerja di bidang teknik gitu ya, jadi saya cari template, saya cari metode. Nah, yang saya cari di kursus online itu adalah metodenya. Metode itu kalau kita udah punya, itu kita bisa kembangkan sendiri gitu ya. Terus yang ketiga tadi, bagaimana menjaga mood, bagaimana menjaga disiplin, komitmen, konsistensi itu, yaitu kata kuncinya adalah cintai apa yang kita kerjakan. Kalau kita memang pengen bisa nulis ya harus suka nulis dulu, harus suka baca dulu gitu ya. Begitu suka, kita akan mudah untuk melakukan manajemen waktu tadi ya, bagaimana mengatur waktu, misalkan kita juga kerja atau ada kegiatan lain, misalkan ibu rumah tangga kan juga sibuk ya, ibu rumah tangga itu malah jam kerjanya kan 24 jam ya. Nah itu kalau memang udah suka itu nanti bisa manajemen waktu. Yang pertama suka dulu gitu, setelah itu manajemen waktu, kemudian konsistensi untuk meluangkan waktu untuk menulis gitu ya. Jadi jangan tunggu mood.
jangan bilang nggak ada mood. Enggak, mood itu adalah faktor internal yang bisa kita ciptakan. Jadi ciptakanlah mood untuk menulis gitu. Kakak nggak berminat bikin angka semacam komunitas literasi ataukah perpustakaan? Saya udah bikin. TDM Udah bikin tapi di kantor. Udah bikin tapi di lingkungan kantor sudah bikin, alhamdulillah, sama teman-teman komunitas literasi gitu. Kalau yang di luar kantor belum ya. Mungkin bolehlah nanti kita bikin ke Angka. Siap. Saya tuh sebenarnya pengen ini loh, Kak. Ya, Kak. Anak-anak milenial itu loh, supaya nggak kebanyakan nonton film aja. Yuk kita bikin komunitas menulis buat anak-anak milenial dong, ayo. Alhamdulillah, Kak, program ini selalu kami lakukan setiap bulanannya. Entah kami sedang kita baca, entah kami mengundang literasi ataupun penulis-penulis buku, Kak. Dan memang sengaja kami lakukan untuk merangsang minat baca Keren. netizen. Iya. Keren Kak Angka ini ya programnya. Eder Info. Terima kasih, Kak, atas waktunya. Sama-sama Kak Hamka, senang bisa sharing dengan teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf ya kalau ada salah-salah kata ya, ada yang kurang berkenan, mohon maaf. Bila saya putus kata yang salah, saya minta sama karena pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Hamka, terima kasih semua teman-teman yang sudah join. Semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum.